Terima kasih. Mari sambil angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, Jesus. Banyak bersyukur kepada Tuhan. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Thank you Lord. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi
puji namamu Yesus Kristus. Kami akan lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Yang siap bersorak bagi Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. So Allah yang hadir bersama dengan kita ada dalam diri kita. Tinggal bersama dengan kita. Terus kita yang tinggal. Yesus yang kita masyurkan selamanya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Oh, Nana, ya. Na 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 na. Oh, lagi. Na 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 na. Amin. Tapi kita pandang Yesus. Na 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 na. Lihat kanan kiri katakan. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Yes. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan perbuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Amin. Lihat kanan kiri katakan lagi ya. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Ya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan perbuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Oh dahsyat Tuhan, kedahsyatannya di hidupku. Katakan, imanku berkata, ya Tuhanku, amin, hebat, Yesusku,
Karena ada Yesus tinggal dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini dimana minggu kita bersepakat untuk membangun tempat ibadah sekolah minggu. Dan hari ini minggu kedua kita akan beri persembahan untuk mendukung pembangunan gedung sekolah minggu. Oke, saya persilakan mungkin petugas. Ya kan. Sambil kita juga udah ada janji iman dan setiap bulan kita akan mengadakan persembahan untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Puji nama Tuhan.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembahmu Yesus, kami memuliakanmu Bapa. Oh ini adalah padanya. Sepanjang hidup kami, Engkau tetaplah Allah yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Dimanapun kami boleh berada, Engkau tetap menjadi kiblat dan pusat dari setiap penyembahan kami. Tuhan, terima kasih di tahun amanat agung ini. Biarlah Engkau terus memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, serta keberanian untuk kami menjadi pelaku-pelaku amanat agung-Mu, sebab Engkau yang telah mengutus kami, dan karena itu Engkau telah memperlengkapi kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mohon pengurapan yang baru daripada Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu boleh tertanam dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama kita katakan amin. Beri tepukan paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat pagi, shalom semuanya. Semuanya sehat, amin. Semuanya baik-baik, amin. Jika kurang baik, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kebaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, baik Bapak Ibu, sedikit saya bercerita. Waktu saya pernah dapat tugas untuk melayani di Kota Malang. Nah, pada saat itu biasanya kita naik pesawat itu dari Husein langsung ke Bandara Juanda. Ya, baru dijemput sama kendaraan. Nah, tapi satu saat saya mengambil jalur langsung Malang, saudara. Jadi naik pesawatnya pesawat baling-baling, ya. Jadi lebih lama 1 jam dengan pesawat baling-baling dibanding yang pesawat jet. Dan ketika nyampe di Malang, saudara, udah seneng nih, udah mau mendarat. Karena kerasa banget saudara kalau naik baling-baling itu lamanya kerasa sekali. Nah, waktu mau mendarat, saudara, saya pikir kok lama banget ini mendaratnya gitu. Dan kemudian saya memperhatikan di jendela, kok ngelewatin puncak Gunung Bromo ini berkali-kali gitu. Ada sekitar 5 kali saudara, kita muter terus gitu. Dan akhirnya udah sore, waktu itu memang kabut. Dan setelah 5 kali muter, lanjut saudara. Jadi akhirnya sampailah ke Surabaya. Jadi ke Juanda akhirnya mendaratnya. Si bagian penjemputan nggak siap ya. Jadi akhirnya dikasih tahu mendadak, ya udah berangkat. Dan baru tengah malam bisa nyampe di Kota Malang. Ya, karena keterlambatan penjemputan dan juga pesawat yang tiba-tiba pindah ke pendaratan. Saya membayangkan begini saudara, kalau saja tempat pendaratan atau landasan dari pesawat itu terganggu dengan kabut, ya, dengan kepanjangan
landasan yang terbatas, karena itu untuk pesawat jenis kecil, saudara bisa bayangkan risiko yang dihadapi di dalam pesawat tersebut. Begitu. Nah, tapi jauh lebih berisiko lagi adalah ketika naik pesawat mau turun, mau landing, tidak ada landasannya. Betul tidak? Ya toh? Landasan yang terbatas dan berkabut itu sangat berbahaya bagi pesawat untuk landing. Tapi saudara bisa bayangkan jika naik pesawat tidak ada landasan untuk landing. Jadi gimana cara turunnya? Terjun payung. Ya, nah baik. Nah kali ini Bapak Ibu Saudara bahwa tahun ini kita sedang berbicara tentang amanat agung. Penyelesaian amanat agung. Ya saya rasa sudah kenyang dalam 1 bulan Januari saudara dicekokin terus dengan amanat agung. Ya, nah sekarang masalahnya begini bahwa ketika kita berbicara tentang amanat agung itu saya gambarkan sebagai sebuah pesawat. Gitu ya. Amanat agung itu adalah sebuah pesawat. Nah bagaimana pesawat itu bisa sampai tujuan jika tidak ada landasannya. Demikian juga dengan amanat agung. Bagaimana kita bisa menyelesaikan amanat agung itu jika tidak memiliki dasar atau landasan di dalam kita menyelesaikan amanat agung. Nah oleh karena itu penting untuk kita memahami bahwa di dalam menyelesaikan amanat agung kita harus punya dasar yang kuat, punya landasan yang kokoh supaya kita sama-sama berhasil menyelesaikan amanat agung. Amin. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 36 bisa ditampilkan ayatnya dulu. Matius pasal yang ke-9 ayat 36 ditampilkan ayat dulu Alkitabnya, bisa Alkitabnya dulu. Itu saya singkat saja Matius 9 ayat 36-nya. Boleh tampilkan ayatnya Matius 9 ayat 36. 3 2 1. Kita baca bersama 3 2 1. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, jadi apa landasan amanat agung menurut yang disampaikan Tuhan Yesus ini? Yaitu bahwa landasan dari amanat agung adalah belas kasihan. Apa? Belas kasihan. Kalau boleh saya singkat adalah kasih. Next kepada materi. Nah, jadi saudara, kasih itu adalah landasan. Kasih itu adalah dasar untuk kita dapat menyelesaikan amanat agung. Tanpa kasih, kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan amanat agung. Saya memiliki 12 landasan atau 12 dasar bagaimana gereja menyelesaikan amanat agung. Tapi hari ini saya nggak akan sampaikan 12-nya. Karena kalau sampai 12 harus saya sampaikan, artinya kita sampai sore di tempat ini. Jadi harus kita buat sesi, ya toh? Termasuk harus ada sesi istirahat makan siang, Pak. Ya, udah disiapin belum? Untuk makan siang? Semua loh. Bukan hanya untuk saya, semua. Ya, terus kemudian cafe break. Karena 12 sesi ini. Ya, cafe breaknya sudah siap. Wah, alhamdulillah, luar biasa. Ya, memang sudah luar biasa. Jadi siap nih 12-duanya. 12-12-nya. Janganlah, tiap bulan saja. Gitu ya, nanti ngalahin Pak Gembala saya ya. Nah, kasih itu adalah landasan atau dasar dalam menyelesaikan amanat agung. Ya, jadi kalau kita bicara tentang amanat agung, maka landasannya adalah kasih. Tanpa kasih tidak ada amanat agung. Kenapa Tuhan Yesus mengutus? Jadi ada kalimat pengutusan, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku, itu kalimat pengutusan. Dan pengutusan itu didasari atas kasih. Sama seperti
Matius 9:36 ya, itu didasari atas kasih. Yesus melihat orang banyak itu jatuh belas kasihan. Saudara, kalau melihat orang di luar sana kira-kira jatuh enggak belas kasihannya? Masing-masing ya, dikoreksi ya. Apa bodo amat lah, lu yang masuk neraka, gue aja yang masuk surga. Ya. Kebayang ya saudara ya toh? Nah, Yesus melihat orang banyak itu langsung jatuh belas kasihannya. Jadi amanat agung yang pertama harus dilandasi kasih, ya. Harus dilandasi kasih. Ini kenapa ada amanat agung ya? Halo? Oke. Baik, kasih sejati tidak mengabaikan dosa. Perhatikan, kasih sejati tidak mengabaikan dosa, tetapi juga tidak menghancurkan orang berdosa. Jadi artinya gini saudara, kasih itu tidak harus selalu sayang, disayang. Enggak gitu-gitu juga saudara. Mintanya karena kasih itu selalu dielus-elus, dipuji-puji, dibaikin. Enggak selalu demikian saudara. Kasih itu tidak selalu harus disayang. Kata sayang itu seolah-olah seperti enggak boleh dimarahin, enggak boleh dibentak dan lain sebagainya. Enggak boleh ada disiplin. Ya, kita lihat anak-anak sekolah sekarang didisiplin guru berani, saudara. Beda zaman kita dulu, saudara. Kita dulu itu dari pakai penggaris panjang itu, saudara, cetok juga kita nggak pernah laporan sama orang tua. Karena kalau kita lapor orang tua lah yang akan memarahi kita. Kenapa? Orang tua tahu kita yang salah. Ayo sekarang kagak. Maka jadi guru untung loh ya, Pak Gembala sudah pensiun. Ya, kalau enggak, waduh, anak-anak sekarang. Tapi saya berdoa anak-anak di GBI Lembang enggak ada yang seperti itu. Ya, ketika di sekolah orang tua harus sadar kita mempercayakan anak kita untuk didisiplin, untuk dididik oleh sekolah. Percayalah tidak ada guru yang ingin membunuh muridnya jika muridnya tidak terlalu. Ya tak? Dilempar sama penghapus yang dari kayu tuh, cetok, pulang-pulang ini biru saudara. Biasa, kita nggak berani ngomong orang tua. Ya toh? Nah, maka saya izin kepada Bapak Ibu sebagai orang tua, tong lebay teing. Ya, jangan terlalu lebay. Wah, anak laporan, Pak, tadi saya dicubit sama guru. Siapa namanya? Pak Jajang. Wah, langsung cari rumahnya Pak Jajang. Ya, lebay ting, serius saudara. Saya kadang melihat anak-anak didik sekarang itu di sini tuh rasanya gemesnya nggak ketulungan. Makanya saya bilang sama 4 anak saya, kalau kamu didisiplin di sekolah, artinya kamu yang salah. Kamu laporan, gua kepret sekalian. Serius saudara, saya sama anak saya begitu. Ya. Nah, jadi kasih itu tidak boleh mengabaikan dosa. Artinya kita menyadari orang bersalah itu perlu ditegur, perlu didisiplin. Amin. Istri salah, suami harus berani mendisiplin istri. Amin, bapak-bapak. Jangan takut, nanti malah aku nggak dipeluk Pak. Wah, nggak usah takut. Ya toh, kalau nggak dipeluk, cari pelukan yang lain. Ya. Istri-istri juga begitu. Kalau ada suami berbuat salah, harus berani mendisiplin. Ya, jangan dibiarkan. Kalau saudara membiarkan suami istrimu berbuat salah tanpa memberikan teguran dan disiplin, saudara tidak punya kasih. Amin. Kenapa? Karena saudara membiarkan pasanganmu masuk ke neraka. Ya. Siap ibu-ibu mendisiplin suami? Wih, luar biasa.
Haleluya. Yang di belakang siap ibu-ibu atau enggak ada ibu gadis semua di belakang? Ya. Oke. Nah, sebagai orang tua juga demikian. Kita harus berani mendisiplin anak-anak kita yang salah. Orang tua? Halo, ada amin? Siap? Jangan terlalu memanjakan anakmu. Kalau anakmu salah harus berani disiplin. Berbahaya saudara. Kalau engkau tidak mendisiplin anakmu, sama saja engkau tidak punya kasih. Sayangmu yang berlebihan sebenarnya telah menyeret anakmu masuk kepada neraka. Saudara ingat kasus siapa yang punya Rubicon itu yang anaknya Alun siapa itu loh? Dendi ya. Ingat ya? Itu kan sangat viral sekali. Dan sudah lihat terlalu dimanjakan. Lihat kondisinya. Sekarang menghancurkan orang tuanya. Kenapa? Dimanja. Terlalu dimanja, saudara. Ya. Mentang-mentang anaknya pejabat tinggi, ya, lalu seenaknya sendiri. Saudara, kalau saudara di sini ada pejabat tinggi, mau anggota TNI, Polri dan lain sebagainya, jangan biarkan anakmu, saudara. Saya ingat waktu pertama kali menjejakkan kaki di kota Cimahi, saudara. Saya dihadapi beberapa preman. Ya. Dikerjain sama preman-preman di Baros. Wah saudara, dia belum tahu siapa saya. Maksudnya saya ini datang kan sebagai hamba Tuhan gitu loh. Saya bukan datang sebagai preman untuk bersaing dengan mereka gitu loh. Nah rupanya ini orang-orang gak tahu itu. Dan saudara, waktu saya selidiki ini orang-orang ini anaknya anggota TNI semua ini. Orang Manado, orang Batak, saudara. Kagol kan? Masih muda ditantang. Jadi saudara. Ya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan. Ya. Kadang-kadang memang ketika preman-preman ngegos, kita perlu menghadapi juga. Ya, karena ketika kita hadapi, akhirnya mereka nunduk juga. Gitu ya. Jadi baik sampai sekarang mereka baik semuanya sama saya ya. Nah, jadi saudara, kita tidak boleh menghancurkan orang berdosa. Jadi kalau kita membiarkan, jadi kalau jemaat ada yang melakukan kesalahan, Pak berani mendisiplin jemaat? Berani ya? Kalau pengerja apalagi gitu ya. Ya, harus saya kasih tahu harus. Dalam jemaat Korintus, Paulus mengajarkan keseimbangan antara disiplin dan pemulihan. Ya, karena terjadi, jadi dalam jemaat Korintus itu terjadi problem antar jemaat dan pelayan. Ya, entah gimana lah, pokoknya peristiwanya memang tidak dicatat secara rinci dalam Alkitab. Apakah mereka mencuri, membunuh, saling bunuh dan lain sebagainya, tidak demikian. Tetapi sedang terjadi gap di antara mereka. Mungkin pelayan dengan pelayan, jemaat dengan jemaat dan lain sebagainya. Yang membuat kondisi daripada jemaat Korintus itu tidak kondusif. Ya. Nah oleh karena itu, cari siapa yang salah dalam hal ini. Dan kalau memang ada landasan, ada dasar bahwa orang tersebut salah terbukti, disiplinkan. Jadi juga jangan membabi buta, artinya kita mendengar langsung kemudian kita cut begitu saja, dan ternyata orang yang kita cut itu mereka bukan penyebabnya, mereka bukan orang yang melakukan kesalahan. Jadi pemimpin dalam hal ini bertanggung jawab untuk dengan jeli melihat setiap laporan yang ada. Ya supaya kita tidak salah, istilahnya kalau polisi itu tidak salah nangkep maling. Gitu. Amin? Ya. Nah, bagaimanakah karakteristik kasih yang dinyatakan di dalam Nats 2 Korintus 2 ayat 4 sampai 9, nanti sudah baca aja. Jadi
melalui hal ini saya mengambil sebuah contoh tentang bagaimana Paulus menyelesaikan sebuah masalah di jemaat Korintus. Ya. Jadi ini bagian daripada amanat agung yang harus dilakukan oleh Paulus. Sebab kalau enggak bubar nanti. Ya, bahaya saudara. Kita lihat. Poin pertama. Oke, dari sana aja ya. Kayaknya ada yang kredit. Muncul amanat agung terus. Yang pertama, kasih yang mendisiplinkan. Jadi kasih itu sekali lagi tidak hanya sayang-sayang, tidak hanya dielus-elus, tidak hanya apa yang diminta selalu diberi. Tapi kasih itu harus mendisiplinkan. Amin. Harus berani melangkah seperti itu. Ya. Kalau enggak hilang nanti. Ya, hilang kalau ninggalin gereja enggak apa-apa. Tapi kalau hilang sampai masuk neraka itu yang menjadi masalah. Ya. Apalagi sekarang kan udah banyak gereja, ya toh? Di sini ada 12 yang masuk di PKSG. Ada yang belum? Ya, saya ngerintis juga nanti di sini belum tak daftarkan PKSG. Nanti Pak Jajang ini nyari saya nanti kalau tak daftarin. Ya. Sehingga banyak pelayan-pelayan jemaat kalau didisiplin langsung udah nggak mau lagi lah di GBI Lembang, pindah gereja lain. Ya, di tempat saya itu lingkupan kecil itu KBP itu saudara itu sudah lebih daripada 15 gereja yang masuk. Ya. Jadi kalau didisiplin pindah ke sini, disiplin pindah lagi, sini pindah lagi gitu ya. Kayak kutu loncat. Ya. Nah, zaman sekarang banyak kutu loncat saudara, karena gini, ada gereja yang sebenarnya saat ini, mohon maaf saya harus katakan dari tempat ini, telah salah di dalam memahami amanat agung. Ya, bangun gereja itu bukan untuk memberitakan Injil, bukan untuk mencari jiwa-jiwa, tapi zaman sekarang gereja itu membangun gereja, memindahkan dan mewadahi jemaat dari gereja yang lama menuju gereja yang baru. Terutama mereka yang hatinya terlalu mudah teriris alias langsung diwadahan. Kadia. Iya Pak itu di GBI Lembang, waduh, bla 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 bla. WL-nya, aduh. Ya. Nggak lama di sana ternyata, ya, mulai teriris lagi, ya. Nggak puas lagi, loncat lagi ke gereja yang lain. Lama-lama loncat ke neraka, ya toh? Oke, disiplin dijatuhkan bukan untuk balas dendam atau kebencian, tetapi untuk menyadarkan. Halo Bapak Ibu, kalau saudara yakin dan mau didisiplin, ingat tidak ada satupun di antara kita yang kebal terhadap kesalahan. Tidak ada satupun di antara kita yang kebal terhadap dosa. Amin. Jadi perlukah disiplin bagi kita? Perlu. Bahkan kalau perlu kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Ya. Jika pemimpin mendisiplin kita, jika gereja mendisiplinkan kita, bukan gereja itu benci, bukan gereja itu dendam, tapi gereja itu menyadarkan saudara dan saya dari sebuah kesalahan. Kenapa? Karena umumnya orang itu kalau salah nggak mau mengakui kesalahan. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita ini kalau salah nggak mau ngakui kesalahan. Itu udah dari sononya. Ya toh? Kita ingat bagaimana Daud ketika jatuh dengan Batseba, ya toh? Udah ganggu istri orang, ya. Lalu kemudian melakukan pembunuhan menggunakan tangan orang. Daud sadar nggak? Halo? Sadar nggak Daud? Sadar nggak? Enggak.
Daud nggak sadar. Terbuai dengan Batseba yang cantik, yang Dia lupa. Kalau tidak ada Nabi Nathan yang menegurnya. Jika tidak ada Nabi Nathan yang mendisiplinkan dia. Walaupun dia raja yang berkenan di hadapan Allah. Dia tidak sasar, enggak sadar atas dosanya. Kita ini enggak akan pernah sadar kalau enggak ditegur. Kalau enggak didisiplin enggak. Kenapa? Karena kita merasa selalu benar. Selalu kita merasa paling benar. Sok wela di jalanan kumaha lah. Ya. Jangan kita jubrek. Sok, pasti saling tunjuk-tunjuk. Gara-gara lu. Enggak ada yang mau ngalah, betul enggak? Itu gambaran, saudara, bukti. Orang itu enggak mau sadar akan kesalahannya. Maka melalui disiplin kita disadarkan. Naik motor kemana-mana, mual make helm. So, gara-gara enggak ditilang, gara-gara enggak ditegur, sadar, asik weh, mau pakai helm. Gitu? Enggak punya SIM, wah enggak apa-apa. So, baru ada polisi, polisi, wah ya, harus sadar. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, disiplin gereja adalah ekspresi kasih yang bertujuan membawa pertobatan, bukan untuk mempermalukan. Jadi saudara, kalau gereja memberikan disiplin, kalau pelayan-pelayan Tuhan khususnya, ya sadarlah kalau gereja memberikan disiplin bukan untuk menghukum saudara, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyadarkan supaya kita bertobat. Amin. Supaya kita bertobat. Kasih yang sejati, next. Kasih yang sejati ya, berani menegur demi kebaikan rohani. Tegurlah dengan motivasi kasih, bukan dengan emosi. Tujuannya, disiplin adalah pemulihan, bukan penghukuman permanen. Jadi kalau gereja mendisiplin, nah ini juga mungkin sebuah peringatan, warning buat gereja. Ketika kita mendisiplin pelayan Tuhan, ketika kita mendisiplin jemaat, ya jangan untuk selama-lamanya. Ini bukan surga. Ya, kalau surga mau kekal. Ya, ini masih di dunia, jadi jangan selamanya. Lalu dijauhi, dibenci, ya. No, ya. Tetap akhirnya harus dipulihkan. Katakanlah dihukum, oke 3 bulan nggak boleh main drum. Pak, nggak ada pemain drum. Apa emang harus kalau ibadah selalu ada pemain drum? Nggak harus kan? Kepepet-pepetnya Pak Jajang bisa naik lah. Ya, terlepas mau ketukannya kumaha engke weh, anu penting ana geliduk-gelidukna gitunya. Serius saudara, saya mah dulu juga di gereja waktu kita awal-awal di Kota Baru saudara, kita sudah nggak disupport dari Bandung pemainnya, ya kan? Kita kan mesti bikin sendiri, ya. Ya kadang saya jadi WL, kadang jadi singer, kadang jadi pemain drummer, kadang pegang keyboard, gitar, bass, naon wae dipegang kabeh. Pak, hasilnya gimana? Ya yang penting bunyi. Ya toh? Supaya nggak terlalu kelihatan akapela gitu loh. Ya toh, yang penting ada bunyinya, kelentung. Oke aja lah saudara. Yang penting pujian penyembahan tetap kepada Tuhan. Itu loh saudara. Kadang gereja itu mau mendisiplin pelayannya susah saudara. Terutama kalau tidak ada penggantinya. Betul ya Pak ya? Ya. Susah. Ya. Wah pemain keyboard cuman hiji-hijina deui. Aduh. Kalau mau didisiplin ya 3 bulan nganggur. Eueuh main keyboard. Ya. Gimana ini? Ya, percayalah justru dengan mendisiplin kita sedang mempersiapkan para pelayan-pelayan Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Ya.
Lanjut, poin yang kedua. Ya. Kasih mendasari pengampunan. Nah, saudara, kasih mendasari pengampunan. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang dan dia berkata, jatuh belas kasihannya, itu bukan serta-merta kemudian ya udah gitu, enggak. Tetapi Tuhan menyediakan pengampunan bagi mereka. Sebagaimana Tuhan menyediakan pengampunan bagi saudara dan saya, itulah yang Tuhan mau kita juga menyediakan pengampunan bagi orang yang bersalah pada kita. Amin. Ya. Siapapun, suami istri apalagi harus penuh dengan yang namanya kasih yang mendasari pengampunan ini. Jadi ngampunin itu tidak karena sungguh terpaksa, tetapi mengampuni itu karena di sini kita masih punya kasih. Ya. Saling mengasihi. Kadang kalau saya menyelesaikan konflik suami istri saudara, ya ini landasannya harus kasih. Nah, kamu mau nerima suamimu, kamu mau nerima istrimu kembali, itu karena terpaksa dengan hukum suami istri yang sudah disatukan tidak boleh diceraikan. Hanya karena itu. Sehingga ketika kita menerima kehadiran pasangan kita lagi, lalu seolah-olah kehadiran itu karena terpaksa penerimaan itu. Artinya apa? Nggak punya kasih. Satu kali waktu saya khotbah di Subang, saudara, seorang ibu datang pada saya selesai doa. Dia laporan, Pak, suami saya digondol wewe gombel, udah sekian lama. Terus, ya gimana Pak? Loh, gimana apanya? Kan ini kembali ke dianya. Kalau saya mau kemaha engkenya. Kan kembali kepada si ibunya. Maksudnya gini, ibu ini lapor ke saya, konseling ke saya, maksudnya apa? Mau suaminya balik atau apa? Kan begitu. Biasanya ibu-ibu kalau seperti itu maunya apa? Halo ibu-ibu? Balik. Yakin? Yakin? Ibu-ibu yakin? Kalau suaminya digondol wewe gombel, sekalipun sudah lama, ibu-ibu mau suaminya balik lagi? Halo? Sebelah sini mau. Belakang-belakang? Saya turun ke belakang loh. Halo, belakang mau? Enggak mau? Mau apa enggak mau? Ini selisihnya sedikit pakai gak sama mau gitu loh. Jadi enggak enak dengerin inilah. Nah, jadi ibu ini akhirnya saya bilang, Bu, gimana maunya ibu? Ya saya maunya dia balik lagi, Pak. Oke. Sudah berapa tahun? Sebutin sekian tahun. Oke. Ibu mau menerima dia dengan segenap hati balik? Sungguh-sungguh apapun keadaannya? Mau Pak. Masih mencintai? Masih Pak. Masih menyayangi? Masih Pak. Oke. Tak doain saudara. Ya. Setelah doa, puji Tuhan beberapa bulan kemudian saya dapat kabar suaminya pulang. Tapi tahu bahwa ibu saudara waktu pulang mohon maaf sekali sudah didorong pakai kursi roda. Maaf. Ya. Langsung saudara telepon si ibunya, Pak, suami saya balik tapi ngerepotin. Lah, ibu maunya gimana? Ya tak? Maunya gimana? Iya tapi ini kan, ingat ibu sudah janji sama Tuhan. Ya, ibu mau menerima apa adanya dengan penuh kasih mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan ibu mau menerima dia apapun adanya ketika dia balik. Dan ketika dia balik, dia harus seperti itu. Itu bukan hukuman buat ibu, bukan. Itu hukuman buat suami ibu. Ya, ibu tetap mengucap syukur. Terima dia, layani dia. Kasih yang sesungguhnya akan mendasari pengampunan.
Kalau ibu tidak mau melayani dan menerima dia dengan baik, berarti pada waktu itu kasih yang ibu dengungkan di depan saya itu bohong. Amin. Halo. Amin. Ibu-ibu siap menerima kenyataan yang ada? Emang gak enak, Bu. Tapi dienak-enakin sajalah. Seperti makan bakso pedes. Ya? Oke, next. Paulus mendorong jemaat untuk mengampuni dan menghibur agar orang itu tidak tenggelam dalam kesedihan berlarut-larut. Jadi orang yang didisiplin itu memang sedih, saudara. Ya, seolah-olah dia bukan hanya sekedar tertuduh, tapi memang di dalam perasaannya seperti sedang dipermalukan. Ya, itu dimaklumi Bapak Ibu. Ya, itu dimaklumi. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ya, memang gak enak didisiplin itu, percaya saudara. Ya. Tapi itu kan untuk kebaikan. Ya. Kalau saya nggak ngikutin disiplin pada masa itu, saya nggak jadi seperti sekarang, saudara. Betul. Ya. Emang sekarang jadi apa, Pak? Ya kan jadi kayak gini ini loh. Ya. Ya artinya mungkin pada saat itu saya bisa jadi udah nggak karu-karuan di jalanan sana, saudara. Gitu ya. Saya udah ngerasa sakit hati sama Tuhan, saya kecewa sama gereja, kecewa sama semua. Ya, orang-orang Kristen gitu ya. Tapi karena saya harus sadar bahwa itu memang kesalahan saya. Gitu. Ya. Jadi saya terima disiplin itu dengan baik. Dan puji Tuhan, enggak lama sih saudara saya disiplin. Ya, Tuhan pulihkan kembali. Ya, jadi orang yang rendah hati mau didisiplin, percaya Tuhan pulihkan lebih lagi dari itu. Gitu ya. Nah, lanjut, kasih melihat pertobatan sebagai pintu pemulihan, bukan alasan untuk terus menghakimi. Ya, jadi dengan kasih itu saya harus melihat ini Pak Fredrickson ini kayaknya sudah waktunya untuk dipulihkan. Ya, panggil kembali, oke? Kamu sudah menjalani disiplin dalam waktu sekian lama, nah saatnya kamu bangkit kembali. Kamu jadi diaken lagi atau kamu jadi pelayan Tuhan lagi di sini, diterima, dirangkul kembali saudara, ya diterima kembali dan diajak ngobrol kembali. Jangan dijauhi. Kadang kalau kita melihat teman kita disiplin, itu malah teman-temannya itu malah melebihi hakim. Di sini nggak ada ya, nggak ada. Di sana tuh banyak tuh. Ya, teman-temannya itu malah melebihi hakim. Dia dijauhi, ya toh, enggak diajak ngomong. Pemimpin sudah memutihkan, ya, pemimpin sudah memulihkan, temannya masih menjauhi. Ingat, para pelayan Tuhan, tidak ada satupun di antara saudara yang anti terhadap kesalahan. Ya, kita masih sangat mungkin melakukan kesalahan dalam dunia ini. Jadi jangan pikir ketika ada temannya yang melakukan kesalahan lalu kita hakimi sedemikian rupa melebihi penghakiman Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus aja rela merendahkan diri untuk mengampuni. Temannya, saudara, seumur hidup, pokoknya seumur hidup ngelihat muka nyambung. Segitunya kan. Itu tadi artinya amin gitu ya. Dipastikan ya orang. Ya memang itulah sifat manusia. Ya. Oke, next. Pengampunan adalah kekuatan Injil yang memulihkan martabat manusia. Jadi ketika kita melihat jemaat, pelayan dan yang lainnya pernah jatuh dalam dosa, pernah melakukan kesalahan, jangan terus kita hakimi. Tetapi mari kalau saudara mengerti firman Tuhan, engkau akan memulihkan orang tersebut, memanusiakan manusia kembali. Ya, biarkan mereka bangkit, biarkan dia pulih kembali, dan biarkan mereka melayani lagi. Ya, terus jangan dihakimi. Tuhan sudah melupakan, kita juga harus ikut belajar melupakan kesalahan masa lalu saudara-saudara kita yang lain. Amin.
Supaya kalau kita nanti melakukan kesalahan dan disiplin, kita tidak malu sendiri. Ya. Belajarlah mengampuni dengan tulus. Jangan membiarkan masa lalu mengikat orang yang sudah bertobat. Ya. Jadi jangan lagi kita terus mendendam atau menyimpan kesalahan teman-teman kita, ya, anggota di kul kita. Jangan, saudara, rangkul mereka. Ya, mungkin memang dia sedang dalam keadaan imannya lemah sehingga jatuh dalam dosa, sehingga jatuh kesalahan. Tapi rangkul kembali, ayo, bisa, udah aman, tenang. Ayo semangat lagi ibadah, semangat lagi melayani. Ya, dirangkul kembali. Yang ketiga, kasih harus diperlihatkan. Nah ini, kasih harus diperlihatkan. Kasih tidak untuk dikhotbahkan. Kasih harus diperlihatkan. Artinya begini, di depan mata banyak orang, kita masih bisa bersama dengan mereka lagi. Gitu. Jadi biar orang itu ngelihat. Ya. Dan saudara tahu, ketika orang melihat, ya, bahwa orang-orang yang dulu pernah bersalah, itu orang bertobat, saudara. Ya orang Kristen itu benar loh, penuh kasih. Itu beneran. Amin. Jadi bukan hanya di khotbah, tapi di dalam realita hidup itu benar. Orang lihat kalau dunia sudah melakukan kesalahan, saling membenci dan lain sebagainya. Tidak demikian dengan gereja, tidak demikian dengan orang percaya. Sekalipun kita sama-sama pernah bersalah, tapi ketika kita sudah bertobat, kita sudah minta ampun, maka tanggung jawab selanjutnya kita harus memulihkan mereka dengan cara menerima apa adanya. Amin. Ini bagian dari amanat agung, saudara. Ya, nah, saudara teriak-teriak keluar, tapi di dalam hancur. Untuk apa artinya? Ya toh? Sehingga lagu ini berlaku. Kau datang dan pergi, suka-sukamu sendiri, gitu ya. Kita nggak bisa begitu. Kita memelihara yang di dalam, tetapi juga menjala yang di luar. Ini amanat agung. Gitu. Jadi bukan membiarkan di dalamnya kacau, sementara kita sibuk menjaring di luar. Nah, di luar kejaring, melihat kekacauan di dalam, lepas deui. Ya enggak? Ya. Yang penting udah pernah masuk lah Pak. Ya enggak gitu juga saudara prinsipnya. Ya. Karena kita memang harus memelihara. Ya. Oke, kasih harus diperlihatkan. Biarkan orang melihat bahwa gereja Tuhan itu benar adanya kasih. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, menerima satu dengan yang lain apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan setiap kita masing-masing. Ini gereja, saudara. Ya. Paulus meminta agar kasih dinyatakan secara nyata, bukan hanya diucapkan sebagaimana teladan Kristus. Nah, jadi Paulus mengajarkan kepada kita, Yesus itu mengasihi benar-benar. Ya. Nah kalau enggak dia enggak mau disalib. Kalau enggak dia enggak mau dianiaya. Itu bukti kasih Yesus atas hidup saudara, atas hidup setiap manusia. Jadi amanat agung itu tidak boleh menghilangkan kasih. Dasarnya, landasannya. Ya. Kasih yang memulihkan harus terlihat melalui penerimaan, dukungan dan kepercayaan yang dibangun kembali. Jadi kalau saudara ada di antara kita yang bersalah, yang didisiplin, tapi kemudian dia tidak dipulihkan dan tidak dibangun kembali, berarti di dalamnya ada yang salah. Di dalamnya ada yang salah. Ya, ada yang salah. Jadi kalau kita lihat orang yang sudah kita disiplin, sudah selesai masa disiplinnya,
dan sudah mengakui, sudah bertobat, oke? Come back, kembali. Ayo kita bersama-sama bergandeng tangan lagi. Yuk kita melayani, yuk kita beribadah. Ayo kita terus berkarya di GBI Lembang ini. Gitu loh. Halo, amin? Semuanya? Ya. Jadi jangan menghakimi di antaramu. Ya, Tuhanlah hakim kita. Ya. Nyatakan kasih melalui tindakan konkret, menerima, mendoakan, dan mendampingi dalam proses pemulihan. Sampai dia mulai tumbuh rasa percaya diri kembali bahwa di GBI Lembang aku diterima apa adanya. Amin. Aku diterima di sini. Walaupun aku pernah melakukan kesalahan. Wow, saudara, betapa indahnya gereja seperti ini. Ya. Luar biasa, saudara. Oke, terakhir kesimpulan. Anda bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kalau kita punya kasih, berarti akan, istilahnya gini, kalau ngopi itu enaknya ada apa? Ada temennya kopi, betul? Kalau kita minum kopi tok, rasanya enggak lengkap. Ya, jadi kalau kopi, jadi Pak Edi Ayau kalau ngajak saya ngopi harus ada temennya ya Pak ya. Entong kopi wae atuh. Solah no aya pisang goreng naon deui tah. Ya is temennya lah pokoknya kompletin wae gitu ya. Jadi harus temennya ada saudara gitu ya. Jadi kalau kita mengasihi maka temannya ya harus memberi. Gitu loh, temannya mengasihi itu. Ya. Jadi kalau kita hanya memberi memang bisa kepada orang-orang yang tidak kita kasihi. Tapi kalau orang kepada kita, aku mengasihi kamu, tapi nggak pernah memberi, itu namanya bukan mengasihi. Gitu ya. Dan yang kedua, puncak kehidupan kekristenan adalah ketika hidup Anda dipenuhi kasih. Tangkap baik-baik. Ya. Puncak kekristenanmu bukan karena engkau bisa beli mobil banyak. Berkat itu saudara jadikan sebagai dasar atau landasan atau alasan bahwa seolah-olah hidupmu berkenan di hadapan Allah. Tidak. Orang di luar sana juga banyak yang kaya raya. Jadi kekayaan bukan dasar, bukan landasan untuk mengukur perkenanan kita di hadapan Tuhan. Tapi perkenananmu adalah ketika engkau hidup dipenuhi kasih. Kenapa? Karena hukum utama di dalam Kristus adalah kita harus saling mengasihi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi hukum utamanya adalah saling mengasihi, itu puncaknya. Kamu bisa mengasihi musuhmu, kamu bisa mengasihi orang yang menyakitimu, yang mengkhianatimu. Itu artinya engkau orang yang layak di hadapan Tuhan karena engkau hidup dengan penuh kasih. Tapi kalau engkau nggak bisa mengasihi musuhmu, nggak bisa mengasihi orang-orang yang menganiayamu, tidak bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti dan mengkhianatimu, artinya kekristenanmu masih dangkal. Ya, kekristenanmu masih dangkal sekalipun kamu punya mobil banyak, rumah banyak, apalagi pokoknya seolah-olah saudara. No, itu bukan ukurannya. Ukurannya adalah kasih. Engkau bisa menerima kiri kananmu dengan baik. Bahkan mungkin di kiri kanan depan belakangmu ada seseorang yang pernah mengkhianatimu. Tapi engkau bisa memulihkan dia. Engkau bisa menerima dia. Engkau adalah saudaraku. Engkau adalah saudaraku. Itu namanya orang Kristen. Itu namanya orang Kristen. Amin. Siapa di sini orang Kristen semuanya? Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Masing-masing mulai berdoa di hadapan Tuhan. Kami mau menyelesaikan amanat agungmu Tuhan
dengan dasar kasih, sebagaimana Kristus mengasihi dunia ini, rela menyerahkan nyawanya untuk menebus hidup umat manusia. Korala patakarala bayarala barala 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 barala. Oh syatakarala barala barala. Semua mulai menyembah Tuhan, semua mulai menyembah, mengoreksi diri. Adakah kasih di dalam hatimu? Adakah ajaran Kristus melekat di dalam hidupmu? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesamamu manusia. Kirala patakarala barala 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 barala. Oh syatakarala barala 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 barala. Ya Tuhan Yesus, curahkan kasih-Mu atas kami, curahkan kasih-Mu atas hati kami, curahkan ya Tuhan, curahkan kasih itu. Syatakarala barala barala. Biarkan dunia melihat ada kasih dari surga di hati kami. Biarkan dunia mengetahui ada kasih di dalam hati kami, kasih dari Tuhan